itu Kak Bu, screenshot PPT-nya. Yang ini ya. Saya bantu share ya. Oke, Mbak Kasipa dipersilahkan. Belum nampil, Bu. Loading ya. Belum kelihatan? Iya. Kasipa. Yang Sudah, ya? Bu, di sini, Bu, udah kelihatan. Hilang lagi, Bu. Di sini Udah kan? sudah. Sudah ya, mungkin reloading kali, Mbak. Sinyalnya Kak Kasipa mungkin. Udah kelihatan, Bu. Udah muncul loh. Sudah. Aku belum kelihatan. Mbak Kasipa Coba kalau di udah ini. muncul langsung buka ya. Ditunggu aja. Lagi loading tuh tempat Mbak Kasipa. Sinyalnya mungkin. Kadang Kamu ready, Kasipa? Untuk menyingkat waktu yang ada saja, kalau Kak Kasipa nggak bisa, Kak Winarsi Ya juga udah bisa. saya aja. Ya udah, Bu. Oke, Bu, kelompok 11, Bu. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Udah bisa kok, Bu. Assalamualaikum. Oke. Silakan Kak Kasipa duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasipa. Sinyalnya ya. Udah, nggak apa, Bu. Saya lanjutin, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi buat teman-teman semuanya. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, yaitu ada saya sendiri Winarsih dan Kak Casipah. Di sini kami akan mempresentasikan tugas 3. Next, Bu. Kelompok kami mengambil materi dari strategi pemasaran perusahaan Samsung, lebih ke definisi smartphone-nya, Bu. Sejarah singkat dari Samsung. Samsung pertama kali didirikan oleh Lee Byung-chul pada tahun 1 Maret 1938. Samsung baru mulai menekuni bidang elektronik pada tahun 1960, sementara pada tahun 1970-an Samsung Sanyo mulai memproduksi televisi hitam putih untuk penjualan domestik. Sementara pada tahun 1980-an Samsung mulai memproduksi air conditioner dan microphone. Selanjutnya, pada tahun 1983, Samsung mulai memproduksi personal komputer. Sementara pada tahun 1986, Samsung mengembangkan tape recorder terkecil di dunia dengan ukuran 4 mm. Sementara pada tahun 1991, Samsung menyelesaikan pengembangan mobile phone handset-nya.
Sementara pada tahun 1996, Samsung mulai memproduksi secara massal 64 M DRAM dan mengembangkan 1 GB DRAM. Sampai pada tahun 1999, Samsung baru mulai mengembangkan smartphone-nya. Next, Bu. Segmentasi. Segmentasi, demografi, dan psikografi adalah definisi yang mewakili strategi segmentasi Samsung yang ada dengan cara terbaik. Demografi konsumen perusahaan menawarkan smartphone untuk kelompok usia antara 18 sampai 45 tahun, rata usia para pekerja. Masyarakat kelas menengah ke bawah dapat menggunakan misalnya seperti Samsung Galaxy Series A, sedangkan untuk seri Samsung Galaxy S diperuntukkan bagi kalangan kelas menengah ke atas dan terutama mereka yang ingin membeli smartphone berkualitas dengan fitur-fitur terkini. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa perusahaan peduli dengan pelanggan dan menawarkan ponsel pada pelanggan sesuai dengan kebutuhan, seperti anggaran dan persyaratan. Samsung juga telah menjalin aliansi dengan beberapa pemimpin industri TI untuk memperkenalkan solusi perusahaan yang relevan. Psikografi konsumen Samsung juga melayani orang-orang yang membeli ponsel sesuai dengan gaya hidup mereka. Perusahaan ini juga menawarkan beberapa warna untuk menyesuaikan pengguna antara pria dan wanita. Pelanggan memiliki kebebasan untuk memilih ponsel sesuai pilihannya seperti gaya hidupnya dan anggaran yang mereka punya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Casifah. Silakan. Next, Bu. Apa udah di tampilannya, Bu? Belum ganti, Kak. Ini ya, Next selanjutnya, Bu. belum bergeser. Belum. Penentuan posisi dan perusahaan. Belum, masih segmentasi, Bu. Kalau ini? Belum juga. Masih. Sudah. Penentuan posisi perusahaan. Penentuan posisi mengacu pada kesadaran pelanggan tentang suatu merek dan keunikannya dibandingkan dengan yang lain. Produk dapat diposisikan berdasarkan atribut dan fitur produk. Perusahaan telah mengadopsi berbagai strategi untuk memposisikan dirinya di pasar smartphone. Beberapa dari strategi sebagai berikut. A. Samsung menekankan pada margin nyata yang dihasilkan terutama dari segmen pelanggan kelas menengah dan kelas atas, mempromosikan produk melalui toko konsep Samsung. Perangkat telah dikategorikan di pasar menurut fitur, fungsi, dan harga. Jaringan kepedulian perusahaan lebih luas. Perusahaan menawarkan akses ke saluran perawatan kepada pelanggannya yang berharga. Tujuan utama perusahaan adalah merek sendiri sebagai sinonim untuk kualitas sehingga mereka membeli produk berkualitas. Pelanggan memilih merek Samsung. Perusahaan telah menciptakan nilai produknya dengan mementingkan kualitas. Next, Bu. Analisa KKPA. Analisa KKPA perusahaan Samsung. 1. Kekuatan smartphone Samsung memiliki berbagai kekuatan industrinya karena memiliki citra merek yang layak dan perusahaan fokus pada R&D yang luar biasa, namun berbagai macam produk smartphone Samsung sehingga pelanggan dari setiap kelas sosial dapat tertarik. Dengan demikian, pelanggan smartphone Samsung adalah loyal karena mereka memiliki pengakuan terhadap produk perusahaan. Setelah fokus pada inovasi produk, perusahaan memiliki anggaran pemasaran yang sangat besar yang menjadi dasar smartphone
oleh perusahaan tersebut sehingga laris di pasaran. Kedua, kelemahan dari smartphone Samsung yaitu perusahaan memiliki banyak prototipe smartphone di pasar. Dan oleh karena itu perusahaan mengalami masalah margin pengembalian yang rendah. Smartphone Samsung juga menghadapi masalah segmen kelas bawah dan inovasi teknologi. Ketiga, peluang smartphone pintar Samsung memiliki peluang di pasar karena perusahaan dapat naik di pasar yang berbeda. Misalnya, Cina dengan menurunkan harga dan menyediakan pelanggan dengan kemajuan dari aspek teknologi. Apalagi smartphone Samsung dapat fokus pada aplikasi yang efektif dan berkualitas sehingga minat pelanggan dapat berkembang di pasar. 4. Smartphone Samsung menghadapi ancaman di pasar karena adanya penantang biaya di Cina. Perusahaan juga memiliki kontradiksi dengan Apple karena smartphone Samsung menghadapi pertempuran yang sah di industri. Ancaman lain dapat berupa variasi teknologi yang cepat karena perusahaan fokus untuk membawa teknologi baru ke pasar. Next, Bu. Strategi produk Samsung. Mulai dari bagaimana Samsung smartphone berkembang sekarang dengan meniru produk iPhone dari Apple yang bisa dikatakan sebagai pionir di pasar smartphone. Apple-like strategi ini dianggap sebagai salah satu strategi Samsung karena Samsung secara sengaja meniru produk Apple yang sudah cukup dikenal di pasar untuk mendapatkan perhatian konsumen. Di sini saya cantumkan sedikit gambaran bagaimana Samsung dengan strategi Apple-like-nya. Next, Bu. Ibu. Belum ganti ya? Oh, Wah, ganti macet-macet Bu, nih. ganti. Strategi pemasaran Samsung. Secara umum, strategi bisnis Samsung untuk memasarkan produk adalah dengan strategi yang didasarkan pada 1. Diferensi produk. 2. Penentuan posisi pasar yang tepat dan terarah. 3. Membuka perusahaan anak di berbagai negara. 4. Menggunakan sole agent importer. Dengan diferensiasi produk yang berbeda dari produk lain, maka masyarakat lebih bisa mengenal produk yang dikeluarkan oleh Samsung. Selain itu, beberapa anak perusahaan Samsung ini juga melakukan pemasaran yang berbeda-beda sesuai dengan pemasaran negara yang bersangkutan. Dengan mengedepankan teknologi yang modern dan diferensiasi produk inilah Samsung mampu bersaing dengan merek terkenal dunia. Samsung memiliki sejumlah seri smartphone untuk mendapatkan keuntungan di pasar. Perusahaan fokus pada status ekonomi yang lebih tinggi karena perusahaan telah menargetkan konsumen yang sadar anggaran di pasar dan ada kualitas premium yang dibangun sehingga pelanggan tertarik. Untuk strategi pemasaran yang efektif, perusahaan membuat smartphone melalui fokus pada inovasi teknologi dan melalui diverifikasi portfolio untuk portfolio produk sehingga pelanggan tetap setia. Untuk strategi pemasaran yang efektif, perusahaan difokuskan pada branding, media sosial, dan penelitian berkelanjutan melalui pemfokusan. Next, Bu. Riset pasar merupakan salah satu strategi pemasaran Samsung yang penting dalam mengembangkan produk dan meningkatkan penjualan. Samsung melakukan riset pasar dengan tujuan untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen di pasar yang berbeda, sehingga dapat mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan menghasilkan penjualan yang lebih tinggi. Proses riset pasar Samsung melibatkan analisis terhadap data pasar, perilaku konsumen, dan tren pasar.
Samsung melakukan riset pasar melalui berbagai metode seperti survei konsumen, studi kasus, fokus grup, analisis pesaing, dan analisis data. Hasil riset pasar ini membantu Samsung untuk memahami preferensi konsumen dan mengembangkan produk yang tepat untuk pasar yang dituju. Selain itu, riset pasar juga membantu Samsung untuk menentukan harga yang tepat untuk produknya. Dengan memahami referensi konsumen dan perilaku pembelian mereka, Samsung dapat menentukan harga yang sesuai dengan nilai yang diberikan oleh produk. Next, Bu. Next, Bu. Ini belum ganti. Coba ditunggu ya. Oke. Promosi atau beriklan. Smartphone ponsel pintar Samsung berfokus pada peluncuran produk baru dan skema untuk promosi produk baru. Perusahaan fokus pada pembaruan produk di media lokal dan media sosial adalah agar pelanggan dapat mengetahui produk baru secara maksimal. Dengan demikian, smartphone Samsung juga beriklan di surat kabar dan media elektronik lainnya. Perusahaan ingin fokus sebagai raksasa global, namun para selebriti diundang untuk meluncurkan produk baru tersebut untuk daya tarik global. Harga produk yang ditentukan. Smartphone Samsung memiliki kisaran harga yang variasi di pasaran karena banyaknya ragam produk. Perusahaan fokus pada berbagai metode penetapan harga untuk keuntungan dan pendapatan di pasar. Dengan demikian, perusahaan memiliki produk inovatif yang ditawarkan dengan skema harga yang kompetitif. Berdasarkan alasan lain, perusahaan juga fokus pada harga skimming dan penurunan harganya. Next, Bu. Memanfaatkan kekuatan dan brand image. Strategi pemasaran Samsung yang memanfaatkan kekuatan brand image adalah salah satu kunci keberhasilan Samsung dalam memenangkan persaingan di industri teknologi. Samsung telah berhasil menciptakan citra merek yang kuat dan dapat diandalkan di mata konsumen. Citra merek yang positif ini telah menjadi pembeda antara Samsung dari pesaingnya. Samsung memanfaatkan kekuatan brand image ini dalam strategi pemasarannya dengan cara mempromosikan produknya secara konsisten dan kreatif di media sosial, televisi, dan media lainnya. Samsung selalu menekankan kualitas produk dan layanan yang diberikan kepada konsumen, serta mengedepankan inovasi teknologi baru yang dibutuhkan oleh konsumen. Selain itu, Samsung juga memanfaatkan kekuatan brand image dalam kampanye iklan dan sponsor acara-acara besar seperti Olimpiade atau acara olahraga lainnya. Dalam kampanye iklan, Samsung sering menggunakan selebriti dan artis terkenal untuk mempromosikan produknya, sehingga menambah nilai citra merek yang kuat. Dalam strategi pemasaran Samsung, kekuatan brand image juga dimanfaatkan dalam pengembangan produk baru. Samsung memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan kebutuhan konsumen dan juga mempertimbangkan kualitas dan daya tahan produk sehingga menambah kepercayaan konsumen pada merek Samsung. Dengan memanfaatkan brand image, Samsung telah berhasil memenangkan hati konsumen di seluruh dunia dan menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Strategi pemasaran ini telah membantu Samsung untuk mempertahankan posisi terdepannya di industri teknologi dan membuktikan bahwa citra merek yang kuat dapat menjadi faktor kunci keberhasilan dalam strategi pemasaran perusahaan. Next, Bu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari materi dan penyampaiannya, Bu. Ini kurang hurufnya, Mbak. Oh, nggak ada I-nya itu, Bu ya. Oke. Maaf, Iya, Bu. Bu.
Iya. Terima kasih. Untuk komennya nanti belakangan aja ya. Terima kasih untuk kelompok 11. Nanti komen kalau Terima kasih saya banyak, kasih Bu. ntar masih. Sama. Kita lanjut kelompok 10 dulu ya, baru kelompok 12. Kelompok 10, PPT-nya dikirim nggak ke saya? Atau mau share screen sendiri? Kelompok 10 siapa? Mungkin belum siap kali, Bu. Atau kelompok selanjutnya. Coba sebentar ya. Kelompok 10 Mbak Lesti sama Mbak Ina. Mau di-skip dulu Mbak Ina ada? Mbak Lesti? Ada? Mbak Lesti sama Mbak Ina. Kita lanjut ke Mbak Desi ya. Mbak Desi sama Mbak Uun. Ya, silakan Mbak Desi dan Mbak Uun. Cek, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Uun. Bu, maaf untuk share screen-nya bisa dari Ibu nggak? Aku soalnya nggak pakai itu. Bisa, bisa. Ya, makasih ya Bu ya. Kelompok 12 ya. Iya Bu. Oke, Mbak Uun dan Mbak Desi dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 pagi ini akan mempresentasikan tentang salah satu produk yang kami pilih. Sebelumnya perkenalkan kami Uun Kuniri dan juga Desi Anasari ya dari kelompok 12. Oke, perusahaan yang kami pilih yaitu tentang McDonald's Corporation. McDonald's Corporation ini adalah perusahaan waralaba makanan cepat saji atau fast food yang memiliki ribuan outlet di seluruh dunia. Kemudian McDonald's ini pertama kali berdiri pada tahun 1940 ya di San Bernardino, California, Amerika Serikat. Nah, pada saat itu restoran cepat saji ini menjual banyak makanan ya maksudnya seperti hamburger, minuman ringan, pie, kentang goreng, susu, kopi, dan milkshake. Beberapa konsep dan praktik manajemen pemasaran yang diterapkan oleh McDonald's. 1. Pemasaran global. McDonald's menggunakan pendekatan pemasaran global dengan menyesuaikan produk dan promosi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Mereka menawarkan menu yang bervariasi di berbagai negara untuk memperhitungkan preferensi dan juga kebiasaan konsumen setempat. Oke, lanjut. Nah, kemudian untuk brand positioning-nya, McDonald's dikenal dengan kampanye pemasaran yang kuat untuk membangun citra merek yang positif. McDonald's ini fokus pada nilai-nilai seperti kecepatan, kenyamanan, konsistensi dalam memberikan produk dan juga layanan. Kemudian di sini ada kita lihat McDonald's positioning strategi dan juga action. Strateginya yaitu family oriented franchise ya. Kemudian ada low cost. Selain itu ada action.
ada $1 soda yaitu ini ya apa namanya dari produknya McDonald's kayak gitu. Lanjut. Selanjutnya brand positioning McDonald's dikenal dengan inovasi menu. Ya, McDonald's terus-menerus memperbarui dan mengembangkan menu mereka. Untuk memenuhi tren dan kebutuhan pasar, mereka memperkenalkan produk baru, menyajikan makanan sehat, dan juga merespon permintaan konsumen terhadap pilihan yang lebih beragam. Lanjut tuh. Ini kita bisa lihat produknya McDonald's. Selanjutnya, Bu. Kerjasama dengan selebriti kan? Kerjasama dengan kerjasama dengan selebriti. Ya, selain daripada itu, McDonald's juga biasanya tuh bekerja sama dengan ambasador-ambasador kayak selebriti seperti itu untuk menjalin kerjasama dengan selebriti atau ikon terkenal ya untuk meningkatkan daya tarik dan juga menarik perhatian konsumen. Gitu. Lanjut, Bu. Strategi harga. McDonald's menggunakan strategi harga yang beragam untuk menarik segmen pasar yang berbeda dengan menawarkan paket nilai, diskon, dan juga promosi khusus untuk meningkatkan daya tarik bagi pelanggan. Biasanya tuh kalau di McDonald's ada pahe ya, ada paket hemat kayak gitu. Terus pemasaran melalui media sosial. McDonald's aktif di berbagai platform medsos untuk berinteraksi dengan pelanggan dan mempromosikan produk mereka menggunakan kampanye hashtag. Kemudian ada konten kreatif dan juga respon langsung terhadap umpan balik pelanggan. Lanjut, Ibu. Pemeliharaan kualitas produk. McDonald's menempatkan fokusnya pada pemeliharaan kualitas produk. Kampanye seperti I'm loving it tidak hanya mencakup aspek kecepatan dan kenyamanan, tetapi juga menekankan pada rasa dan juga kualitas produk. Oke, selanjutnya, Bu. Slide selanjutnya, komitmen terhadap kepedulian lingkungan. Dalam beberapa tahun terakhir, McDonald's meningkatkan fokusnya pada keberlanjutan dan juga kepedulian lingkungan. Mereka berkomitmen untuk menggunakan bahan baku yang berkelanjutan dan juga mengurangi dampak lingkungan. Ya, seperti contohnya itu dengan hashtag mulai tanpa sedotan kayak gitu. Kesimpulan, Bu, belum selesai. Kesimpulan. Ya, strategi dan praktik pemasaran McDonald's terus berubah. Sesuai dengan perubahan tren konsumen dan pasar, perusahaan ini terus berusaha untuk tetap relevan dan menarik bagi pelanggan di seluruh dunia. Oke. Terima kasih. Sudah 12. Kelompok 12. Ya, di N, orang jahat terlahir dari orang yang baik dan yang presentasi tapi ditanyain melulu, kenapa tuh? Thank you. Oke, berarti ditanyanya nanti aja ya. Iya, boleh. Oke. Sudah, alhamdulillah. Oke, next kelompok 12. Kelompok 13 ya? Ya, ini tadi kelompok 12, yang belum kelompok 10 tadi itu, Bu. Kelompok 10 mau presentasi sekarang, Mbak Lesti, Mbak Ina. Mbak Lesti. Kelompok 13 mana?
Mbak Linawati sama Mbak Ajeng. Izin Bu, maaf Bu, ini saya Dina Bu, perwakilan dari Oh, kelompok 3. Izin untuk terakhir Bu, silakan. saya bahwa ini Oh, masih, terakhir. iya ya bentar Bu. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama. Mbak Afi ya, lanjut kelompok 14 deh. Mbak Afi sama Iin. Afi itu cowok, Bu. Oh iya, silakan Mas Afi. Kelompok 14 nggak ada? Ini pada kenapa? Apa yang terjadi? Susah nggak tugasnya? Mana nih Mas Afi? Mbak Iin. Mbak Iin yang mana ya? Ayo Kak, yang sekira kelompoknya atau kelompok yang udah siap. Kelompok 15 ada Mbak Eka, Mbak Eka sama Elvin. Alvin. Eka. Kak Eka, kepada kemana tuh orangnya? Next Bu, coba kelompok yang lain Bu, Mbak Elvin. selanjutnya Bu. Lanjut kelompok 16 ya, Wahid sama Sainah. Kak Wahid, Kak Soina. Bisa berbicara atau bersuara. Sedang Lanjut kelompok 17 saja ya. ya Bu. Erna sama Nanang Supriyadi. Oh ya, Bu, saya bisa. Gitu Pak. Saya tadi dipanggilin enggak? Bentar ya. Oke, silahkan kelompok 17. Selamat siang semuanya. Di sini saya mewakili kelompok 17 yang terdiri dari Mas Nanang Supriyadi dan saya sendiri, Deni Erlamati. Lanjut, Bu. Manajemen pemasaran perusahaan Nike, INC. Yaitu Nike INC adalah salah satu perusahaan sepatu, pakaian, dan alat-alat olahraga Amerika Serikat yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Lanjut, Bu. Nike sebagai salah satu merek terkemuka di dunia dalam industri pakaian olahraga dan alas kaki, memiliki manajemen pemasaran yang sangat kuat dan terfokus. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari manajemen pemasaran merek Nike. Lanjut, Bu. 1. Perumusan strategi merek. Nike terkenal karena terkenal fokusnya pada branding dan pemasaran yang inovatif. Mereka memiliki strategi merek yang kuat yang mencerminkan semangat atletik, prestasi, dan inovasi. 2. Segmentasi pasar dan target pelanggan. Nike telah berhasil mengidentifikasi dan memahami berbagai segmen pasar dalam industri pakaian olahraga. Merek ini menargetkan sebagai kelompok pelanggan, termasuk atlet profesional, pecinta olahraga, dan konsumen yang ingin mengadopsi gaya hidup sehat. Next, Bu. 3. Pengembangan produk dan inovasi. Nike terus-menerus mengembangkan produk-produk inovatif dalam berbagai kategori.
termasuk alas kaki, pakaian, dan peralatan olahraga. Kemitraan dengan atlet terkenal dan pengembangan teknologi baru menjadi bagian integral dari strategi inovasi mereka. 4. Pentingnya merek dan citra merek. Nike memiliki merek yang sangat kuat dan diakui secara global. Slogan ikon Nike adalah "Just Do It". Pria. Citra mereknya terkait erat dengan semangat keberanian, prestasi, dan kemenangan dalam olahraga. Lanjut, Bu. Lima, pemasaran melalui endorser dan atlet terkenal. Nike seringkali menjalin kemitraan dengan atlet-atlet terkenal dan selebritas seperti LeBron James, Cristiano Ronaldo, dan Serena Williams. Pengguna endorser terkenal membantu meningkatkan citra merek dan daya tarik konsumen. 6. Pemasaran melalui komunitas dan keterlibatan sosial. Nike berhasil membangun komunitas penggemar yang kuat melalui kampanye pemasaran yang menginspirasi dan menyentuh emosi konsumen. Keterlibatan dalam isu-isu sosial dan kampanye-kampanye dengan pesan positif membantu merek ini membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Next, Bu. Tujuh, inovasi dalam pemasaran digital. Nike telah mengadopsi strategi pemasaran digital yang kuat, termasuk kampanye iklan online, keberadaan aktif di media sosial, dan platform e-commerce yang canggih. 8. Pengalaman pelanggan. Nike berfokus pada menciptakan pengalaman pelanggan yang positif melalui toko fisik dan online mereka. Program keanggotaan dan aplikasi mobile memberikan pelanggan kesempatan untuk terlibat lebih lanjut dengan merek dan mendapatkan manfaat eksklusif. Next, Bu. Sembilan, kemitraan dan lisensi. Kemitraan merek dengan tim olahraga, federasi olahraga, dan acara-acara besar membantu memperkuat posisi Nike di pasar. Pemilihan produk yang diproduksi dengan merek bersama, CO branding, juga merupakan bagian dari strategi mereka. 10. Analisis data dan kinerja. Nike menggunakan analisis data untuk memahami perilaku konsumen, tren pasar, dan kinerja produk. Mereka mengoptimalkan strategi pemasaran mereka berdasarkan informasi ini untuk mencapai hasil yang lebih baik. Melalui kombinasi elemen-elemen ini, Nike telah berhasil membangun merek yang kuat dan mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemimpin dalam industri pakaian olahraga secara global. Perusahaan terus berinovasi dalam strategi pemasaran untuk tetap relevan dan mendukung pertumbuhan bisnisnya. Next, Bu. Terima kasih. Jika ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Oke, terima kasih. Oh ya, Bu. Sebentar ya. Habis ini saya tanya untuk pertanyaan-pertanyaan grupnya. Kita break dulu 5 menit. Nanti saya tanya ya yang presentasi tadi. Bu.
Oke, kita lanjut ya. Tadi kelompok 17, Nike. Ada yang pakai sepatu, ada yang pakai brand Nike nggak di sini? Ada. Ada, Bu. Ada. Sepatu Ada, kalian Bu. merek apa sih atau alat-alat olahraga kalian? Selain Nike, yang alat-alat olahraganya ada Puma mungkin atau Adidas. Oke. Tadi Mbak Nanang sama Denny ya? Nanang sama Denny. Ya, Bu. Kenapa pilih topik ini, Mbak? Kenapa pilih brand ini? Alasannya apa? Karena ini yang udah ada namanya gitu, Bu. Udah ternama dan Oke. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, untuk slogannya Just Do It ini apa sih, representasi apa sih untuk slogan ini di marketing mereka? Mereka kan selalu buat tuh, Just Do It gitu. Nah, apa pentingnya Just Do It ini di pemasaran mereka? sebentar, Bu. Oke. Jadi gini, Bu, itu just do it itu yang artinya itu lakukan aja. Jadi itu kayak seperti memberikan motivasi ke orang-orang yang sedang ragu dalam mengambil keputusan. Yang sedang ragu dalam mengambil keputusan. Oke, berarti itu juga representatif dari citra mereka ya, yang punya mereka mau citra produk mereka itu, brandnya itu penuh olahraga, kemenangan, dan semangat keberanian, betul? Iya. Begitu Iya, Bu. kira-kira? Oke. Iya. Ini maksudnya apa ini? Ini gambar yang tersedia gratis kaos kaki ini. Itu sejenis promo, Bu. Kayak biasanya kayak promosi dalam pembelian sepatu gitu, nanti diberi free kaos kaki gitu sama box. Ini kapan ada promosi seperti ini? Gimana, Bu? Ini kapan diadakan promosinya? Ya, kayak jika soalnya saya beli Nike nggak ada gratis kaos kaki gitu. Kayak tertentu, Bu. Kayak semacam kayak memperkenalkan produk gitu, mungkin dipromosikan dan dipromosikan itu dengan promo kaos kaki. Oke. Ya, ini tadi aspek-aspek kunci manajemen pemasarannya ya. Yang pertama mereka buat strategi merek, lalu segmentasi pasar, pengembangan produk dan inovasi, lalu pentingnya merek dan citra merek itu. Jadi citra merek mereka ya dari logonya itu dan slogannya gitu. Terus
Nomor 8 nih. Ini gimana maksudnya, Mbak? Coba dijelaskan. Ini Pengalaman pelanggan. Itu maksudnya apa tuh? Yang nomor 8, pengalaman pelanggan ini dari bagian apa? Kunci manajemen pemasaran mereka ini maksudnya apa? seperti itu. Kayak itu kalau program keanggotaan kayak member gitu loh, Bu. Terus kalau berfokus menciptakan pelanggan yang positif melalui toko fisik, kayak bisa pembelian secara datang ke outlet resminya naik dan online resminya gitu. Oke. Terus apa bedanya sama yang lain? Berarti kalau seperti itu, coba nanti dicari ya yang nomor 8 ini ya. Ini strategi mereka Iya, Bu, untuk iya, Bu. memberikan pengalaman pelanggan. Itu gimana maksudnya nanti ditambahkan aja di penjelasan word file-nya, oke? Gimana sih dia berfokus menciptakan pengalaman pelanggan yang positif gitu. Apa yang dilakukan melalui toko fisik dan online mereka? Gimana nih cara mereka menciptakan pelanggan yang positif gitu atau apalah untuk memberikan pengalaman pelanggan, oke? Iya, Bu. Iya, Bu, sebentar. Oke. Teman-teman yang lain ada pertanyaan untuk kelompok 17? Tidak ada ya? Oke, kita lanjut. Kelompok 13. Maaf Bu, bisa belakangan nggak Bu? Soalnya lagi kasih susu si kakek sama si nenek. Oh, oke, oke. Bu, kelompok 15 dulu boleh? Kelompok berapa? 15. Oke, silahkan Mbak. PPT-nya belum di-share, Bu. Udah dikirim ke saya, Mbak? Sudah, Bu. Coba dikirim dulu. Sudah, Bu. Hah? Sudah Coba dikirim. naikkan lagi. Kirim lagi, Pak. Kirim lagi. Ntar dulu, Bu. Kirim lagi ke Bu Dinar. Coba kirim lagi, soalnya nggak kedetek di ini ya, di komputer saya nggak kedetek. Kayaknya di handphone ada. Yang kemarin yang ngirimnya? Iya, ngirimnya kemarin, Bu. Yang ngirimnya KLP. Coba dikirim ulang. Iya, nanti, Bu. Bentar, Bu. Oke. Sudah dikirim, Bu. Masuk belum, Bu? Oke, udah masuk.
Saya mulai ya Bu ya. Silakan ya Mbak. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 dan saya sendiri Eka Fitriana dan rekan saya Elvin Lydia Perdiana akan mempresentasikan segmentasi pasar, penargetan pasar, dan pemosisian pasar PT Nestle Indonesia Milo. Bu, screen screen-nya nggak ada, Bu. Iya. Di sini ada sejarah singkat PT Nestle Indonesia Milo. Berawal dari tahun 1866 di Taipei, Swiss, perusahaan multinasional Nestle telah tumbuh menjadi salah satu pemain dominan dalam industri makanan dan minuman global. Nestle Indonesia telah beroperasi sejak tahun 1971 dengan pabrik-pabrik yang menghasilkan berbagai produk ikonik seperti Denkow, Nescafe, Fox, dan Milo. Perusahaan ini berdedikasi untuk menghadirkan produk-produk berkualitas tinggi yang memenuhi standar gizi dan keamanan, mendukung visi makanan yang baik, hidup yang baik. Salah satu produk Nestle yang cukup populer di kalangan masyarakat adalah Milo. Milo pertama kali dipasarkan di negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Namun, seiring dengan berkembangnya pasar, Milo menjadi semakin populer di seluruh dunia, terutama di Asia. Di Indonesia sendiri, Milo pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970-an. Milo terus berkembang mengembangkan produknya dengan menambahkan berbagai inovasi. Produk Milo juga diperkenalkan dalam bentuk bubuk, botol siap minum. Selain itu, Milo juga mengembangkan produk yang lebih sehat dengan kandungan rendah gula dan rendah kalori. Hingga kini, Milo tetap menjadi salah satu merek minuman yang paling populer di dunia, dengan jutaan konsumen yang setia di seluruh dunia. Next, Bu. Di sini ada segmentasi pasar Milo. Dibagi menjadi 4 segmentasi bagian. Yang pertama ada segmentasi geografis. Produk Milo di Indonesia menyebar merata hampir di seluruh wilayah. Yang kedua itu ada segmentasi demografis. Di sini itu ada usia. Usianya itu anak di atas umur 6 sampai 12 tahun. Jenis kelaminnya itu wanita dan laki-laki. Pekerjaannya itu semua pekerjaan. Yang ketiga ada segmentasi psikografis. Dari kelas sosial itu untuk masyarakat menengah ke bawah hingga ke atas. Dari gayanya gaya hidup sehat dengan asupan nutrisi dan gizi tinggi. Kepribadiannya itu penyemangat, sehat, kuat, dan pertumbuhan tinggi badan. Yang keempat ada segmentasi perilaku. Milo susu yang kaya akan manfaat gizi dan nutrisi bagi konsumen. Next, Bu. Di sini ada B, penentuan pasar sasaran. Dibagi menjadi 2 penentuan. Yang pertama itu ada targeting pada Milo. Seluruh masyarakat yang membutuhkan asupan gizi dan nutrisi bagi anggota keluarganya, terutama buah hatinya. Sasaran pendistribusiannya banyak dilakukan di pasar tradisional. Strategi targeting pada Milo dalam memberikan produk ke pasar sesuai kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua di sini ada positioning pada Milo. Rasa lebih coklat yang bikin semangat.
Ini adalah slogan yang lekat dalam benak konsumen, sekaligus cara gitu Milo memposisikan diri sebagai sahabat setia bagi keluarga-keluarga di Indonesia dengan harga yang merakyat. Milo adalah susu bubuk coklat instan dan siap minum yang berkualitas dan bergizi, yang mengandung sederet nutrisi seperti karbohidrat, lemak, premiks vitamin, kalsium, serta mineral untuk menjaga tubuh tetap aktif dan sehat. Milo adalah susu kesehatan bagi keluarga secara khusus untuk anak-anak. Next, Bu. Presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Elvin. Saya persilakan, Kak. Baik, terima kasih Kak Eka untuk waktunya. Saya akan melanjutkan presentasinya. C. Pemilihan strategi penargetan pasar. Pemilihan strategi penargetan pasar ini dibagi menjadi 7 komponen. Yang pertama produk, yang kedua harga, yang ketiga tempat, yang keempat promosi, yang kelima orang, yang keenam proses, dan yang terakhir bukti fisik. Yang pertama produk. Produk Milo menawarkan produk minum coklat yang terbuat dari biji kakao, susu, gula yang berkualitas tinggi, gula yang berkualitas tinggi dan bermanfaat untuk tubuh. Hal ini membuat Milo berhasil memperoleh citra sebagai minuman sehat yang baik dikonsumsi oleh tubuh. Dalam strategi produk Milo menempatkan perhatian pada kemasan produk yang menarik dan mudah dibawa. Selain itu, Milo juga menempatkan perhatian pada kualitas bahan dan bahan pengemasan yang ramah lingkungan. Yang kedua, harga. Dalam strategi harga ini, penetapan harga Milo didasarkan pada analisis pasar dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Milo juga menggunakan strategi penetapan harga yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan pasar dan target konsumen. Di beberapa negara, Milo menawarkan kemasan yang lebih kecil dan lebih murah untuk menjangkau konsumen yang memiliki daya beli rendah. Yang ketiga, tempat. Milo menempatkan produk mereka di berbagai tempat yang strategis seperti supermarket, minimarket, warung-warung, toko kelontong, dan bahan toko online seperti Lazada, Shopee, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk memastikan produk Milo tersedia dan mudah diakses oleh konsumen di seluruh dunia. Next, Bu. Yang keempat, promosi. Milo memiliki berbagai strategi promosi yang efektif untuk meningkatkan penjualan dan memperkenalkan produk mereka kepada konsumen. Di mana Milo mulai melakukan promosi dengan menggunakan media seperti iklan televisi, radio, dan media online mereka dengan cara yang lebih luas. Selain itu, Milo juga menggunakan sponsor dan endorsement sebagai bagian dari strategi promosi mereka. Yang kelima adalah orang. Orang dalam strategi penargetan ini meliputi seluruh orang yang terlibat dalam proses pemasaran, mulai dari tim pemasaran hingga konsumen. Yang keenam, proses. Dalam proses produksi, Milo sangat memperhatikan kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Proses produksi Milo juga melibatkan bahan-bahan berkualitas tinggi dan penggunaan teknologi modern yang efektif dan efisien. Selain itu, proses produksi juga dilakukan dengan standar keamanan dan kesehatan kerja yang tinggi. Yang terakhir yaitu bukti fisik atau disebut dengan physical evidence, yang berfokus pada cara merek atau produk mengkomunikasikan citra merek kepada pelanggan melalui aspek fisik. Salah satu bentuk aspek fisik dari produk Milo yaitu dalam kemasan botol, kaleng, atau sachet yang menarik dan mudah ditemukan di berbagai tempat. Produk Milo juga memiliki kualitas dan konsistensi rasa yang khas dan diingat oleh konsumen. Next, Bu. Yang G, strategi pemosisian produk. Nestle mempunyai berbagai macam brand susu seperti Jenko, brand Nestle Jenko Ideal, Milo, dan bubur bayi Nestle Cerelac. Selain itu, Nestle juga mengolah kopi instan Nescafe, juga memproduksi produk kembang gula Fox dan Polo. Untuk menemukan posisi yang tepat, perusahaan Nestle mencari atribut produk yang dapat memuaskan pelanggan, yaitu tentang harga, kualitas, atau kinerja produk. Kemudian,
Perusahaan Nestle juga berusaha untuk membedakan produk mereka dengan produk pesaing di pasar, di mana hal ini memengaruhi cara pelanggan memandang sebuah produk relatif terhadap produk lain di pasar. Next, Bu. Iya, ini udah dibolak-balik ke sana. Boleh. Habis segala ketinggalan. Yang strategi pemasaran. Strategi pemasaran dibagi menjadi 3 strategi. Yang pertama, strategi penetrasi pasar. Yang kedua, strategi pengembangan produk. Dan yang terakhir, strategi pengembangan pasar. Yang pertama, strategi penetrasi pasar. Perusahaan Nestle Milo memerlukan cara dan strategi marketing yang baik untuk sanggup bersaing dengan perusahaan besar. Tentu ini dibarengi dengan beberapa besar tarif yang patut dikeluarkan untuk tarif marketing, yaitu marketing secara konvensional maupun marketing secara online. Dan untuk yang kedua, strategi pengembangan produk. Strategi pengembangan produk ini telah menjadi salah satu pilar kesuksesan Nestle dalam menghadapi tantangan pasar yang berubah-ubah dan persaingan yang semakin ketat. Produk Nestle yang tersebar di 12 kategori makanan dan minuman mencerminkan komitmen perusahaan untuk menciptakan pilihan yang beragam bagi konsumen. Dari produk nutrisi bayi hingga konfeksioneri dan produk susu. Untuk yang terakhir, strategi pengembangan pasar. Dalam mengembangkan bisnisnya, PT Nestle Milo Indonesia ini menjalankan strategi bisnis yang terbukti efektif. Perusahaan melakukan riset pasar, berinovasi dalam produk, menjalin kemitraan, melakukan pemasaran terintegrasi, dan fokus pada kualitas. Pengembangan pasar ini disebut dengan saluran distribusi, saluran di mana produk tersebut sampai kepada konsumen. Next. Yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan strategi pemasaran PT Nestle Indonesia, yaitu Milo. Kelebihannya, yang pertama merek yang kuat. Yang kedua, diversifikasi produk. Yang ketiga, rantai pasokan yang kuat. Yang keempat, konsistensi kualitas. Dan yang terakhir, fokus pada inovasi. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama, persaingan yang ketat, situasi harga bahan baku, perubahan regulasi. Yang keempat, pengaruh faktor ekonomi. Dan yang terakhir, dampak lingkungan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 15 ya. Berarti di sini kalian untuk pakai metode apa nih? Strategi penargetan pasarnya yang C ini. Ini pakai strategi apa kalian untuk analisisnya? Yang minggu lalu kita bahas, product, price, place, itu apa? Itu masuk mana? 4P, 7P. Yang kelompok 17 ini pakai apa? 4 atau 7? Nah, yang 4P, 7P itu masuk ke mana? Namanya? Itu disebut bauran pemasaran atau kalau bahasa Inggris sebutnya marketing mix. Oke? Nanti kalian kalau mau melakukan analisa untuk pemasarannya, untuk penargetan dan lain-lain, kalian bisa pakai salah satu strategi itu, yaitu bauran pemasaran atau marketing mix-nya. Terserah mau pakai yang 4P, 4P, atau 7P, terserah. Nah, untuk yang di sini dia pakai 7P. Yang people nih, ini gimana nih penjelasannya untuk kelompok 15? Coba
dijelaskan lebih sedikit lebih banyak tentang people dari pengertiannya ini. Gimana sih strategi penargetan itu untuk people? Coba dijelaskan ini sedikit lebih banyak. Yang ini aja. Orangnya masih ada? Iya, Bu. Iya, yang people. Dalam strategi penargetan ini meliputi orang yang terlibat dalam proses pemasaran itu seperti pegawai, Nanti untuk di Word file-nya yang mau diupload ditambahkan ya lebih jelas ya untuk people ini gimana tuh strategi penetapan ini kan cuma bilang meliputi semuanya yang terlibat pemasaran ini gimana, meliputinya itu gimana, apa yang dilakukan gitu. Oke? Nanti di Word file-nya yang mau diupload ini ditambahkan lebih jelas, lebih rinci ya, karena mungkin di sini punya aja yang dikasih tahu, tapi gimana caranya untuk STP-nya apa yang dikerjakan. Oke, untuk kelompok 15 ya, Mbak Eka sama Mbak Elvin. Oke, Ya, next baik, Bu. mau lanjut presentasi kelompok berapa? Mbak Lina berarti kelompok 10 mau minggu depan ya? Oke. Yang tadinya minggu depan, ada nggak yang ready mau presentasi hari ini? Biar minggu depan nggak kebanyakan. Ada yang mau presentasi hari ini? Iya, Mbak Ina, kelompok 10, Mbak Ina sama Mbak Lesti kan? Oke, berarti minggu depan aja. Nah, yang tadinya jadwalnya minggu depan, presentasi minggu ini ada nggak? Biar minggu depan nggak kebanyakan. Siapa tahu kelompok 1 udah ready gitu kan. Nanti dapat bonus, saya kasih nilai bonus. Nggak ada ya? Oke, lanjut presentasi yang kelompok 13, 14. Mau presentasi sekarang, 13 atau 14? Berarti tinggal Mbak Lina Wati Ajeng sama Afi dan Iin ya. Dan juga Wahid Sainah. 13, 14, 16. Oke, kita lanjut untuk komentar untuk kelompok 12 tadi ya, Mbak Uun. Mbak Uun sama Mbak Desi. Uun di
Mana nih Mbak Uun sama Mbak Desi? Halo Bu, ya Bu, kenapa Bu? Kenapa pilih McD Mbak? Karena gimana ya, kalau di McD kan sudah banyak yang tahu juga, terus sudah famous, jadi strategi pemasarannya mungkin sudah bisa dianalisis gitu. Jadi lebih mudah dianalisis aja sih. Siapa sih saingannya McD ini? Kayak KFC, kayak restoran-restoran yang menyediakan siap saji gitu sih. Oke. Kayak kafe Starbucks kayak gitu. Starbucks? Kan Starbucks bukan saingan McD. KFC lah, KFC sama Jollibee, KFC. Benar. Terus apa lagi ya? Ini ya. udah. Yang penting tahu aja gitu. Nah, ini kan termasuk strategi mereka untuk low cost ya. Berarti ini dan juga kecepatan ya tadi. Iya. Nah, gimana sih cara pemilihan harga untuk McD ini? Menurut Mbak Uun, strategi harga mereka untuk pemasarannya? Strategi harga tuh biasanya kayak ini ya, kayak bundling atau apa sih namanya, kayak sistem bundling kayak gitu tuh. Jadi paket gitu. Jadi kalau misalkan beli ini terus ada produk lain gitu. Jadi kayak menyediakan satu paket hemat kayak gitu kan biasanya kalau di McD gitu. McD ini termasuk murah ya, low cost ya, ini tadi ya, termasuk murah. Berapa sih yang paling murah? 50 ya, 50 NT ada kan? Kalau di Taiwan berapa tuh yang paket murahnya? Di Taiwan saya kurang tahu, bukan, maksud saya di Hong Kong, Kalau di Hong Kong itu bisa 50 ke bawah lah, nggak nyampe ke atas. Soalnya kan kalau misalkan belanja itu kadang aku juga pakai itu, paket hemat. 50-an lah. 50 dolar. 50 itu 50 dolar itu berapa? 50 dolar itu 100 ribuan gitu lah. Mahal sekali. 200 NT ya? Enggak, saya di juga Taiwan kan 200 NT. Nah, di Taiwan itu ada yang harga 50.000, yaitu harga 25.000 rupiah. Ada yang paket 25.000 rupiah. Ya di sini itu 30-an ya kalau aku beli itu tuh. Yang ayam 30.000 rupiah atau gimana? Kan 30 dolaran kayak gitu. Saya juga itu sih. Oke, berarti itu masih termasuk sedikit mahal lah ya. Iya. Di Taiwan tuh ada yang 50 NT. 50 NT itu kalau dirupiahkan itu 25.000 gitu, 30.000. Itu dapat burger sama ada pilihan yang mau kopi kah atau apa itu. Makanya kita biasanya kalau gabut dan udah kantongnya udah kering itu ke McD beli yang harga murah gitu, yang 50.000, yang 50 NT atau setara 25.000 rupiah. Ya, jadi ini termasuk murah ya untuk strategi mereka. Nah, menurut Mbak, gimana sih mereka ini brand besar tapi pakai yang low cost gitu ya, atau harganya termasuk murah? Itu gimana nih pendapat kalian dari positioning mereka? Gimana ya, kalau menurut aku kan karena mereka itu memang menetapkan target penjualan, terus ya sistemnya franchise gitu, jadi nggak begitu ini ya Bu ya, nggak begitu karena memang mencapai target itu loh, ingin mencapai target dari penjualan. Jadi ya untuk memposisikan dari pesaing-pesaingnya ya jadi dia kasih low cost kayak gitu. Oke. Nah, yang ini nomor 3 nih, ini gimana nih maksudnya? Inovasinya lalu mereka menyediakan makanan sehat, dan yang kita tahu mereka ini fast food ya, atau junk food gitu. Yang ini maksudnya gimana? Oh, biasanya kalau misalnya produk yang ini nih kayak beli apa nih namanya? Yang grilled chicken fallover nih ya. Ada tambahan kayak minumannya gitu, ada es krim. Gitu. Jadi satu paket ini bisa apa namanya? Bisa dapat beberapa. Terus makanan sehat ini maksudnya gimana? Kalau makanan sehat ya mungkin dari kandungannya kali ya Bu ya. Saya juga sebetulnya
kurang ini juga gitu kalau sama. Kalau McD ini kan dia junk food ya, atau kalau kita bilang itu makanannya itu nggak sehat gitu. Nah, ini yang dimaksud Mbak Uun yang mana? Strategi mereka yang mana nih pemasarannya untuk makanan sehat? Mungkin ada ini kali ya, yang nasi lemak itu. Apa namanya, tambahan inovasinya. Coba nanti konfirmasi untuk menyajikan makanan sehat ya. Iya, boleh, Bu. Oke. Terus nah, yang ini nih. Respon langsung terhadap umpan balik pelanggan ini gimana nih cara mereka? Respon langsungnya ini gimana? Apa yang mereka lakukan? Itu biasanya kan kalau misalkan kayak di sini nih, di Hong Kong, kalau misalkan kadang kita tuh pesen apa gitu kalau yang di aplikasi, nama dikasihnya apa gitu loh. Kayak temen aku tuh pernah kemarinnya, dia mau beli ayamnya yang crispy kayak gitu, terus dapat ayamnya tuh yang bukan crispy gitu loh, Bu. Jadi dia nggak sesuai, kadang ya komplain lah gitu kan ke itunya. Terus dia dikasih balik lah gitu sesuai ininya. Kayak gitu sih. Oh, oke. Kalau di tempat lain mungkin belum tahu ya, Bu ya. Dari yang aku tahu aja kemarinnya tuh teman aku kayak gitu. Jadi ordernya mungkin salah yang dikeluarinnya. Oke. Lalu nomor ini, berarti ini bentuk kepedulian lingkungan mereka itu salah satu bagian dari marketing ya, atau strategi dalam pemasaran mereka. Jadi mereka buat bahwa mereka ini peduli ke perusahaan yang peduli lingkungan. Salah satunya itu mereka sedotannya udah pakai sedotan kertas ya. Iya. Ada yang sedotan kertas, ini bukan mulai tanpa sedotan, ini gimana nih? Oh, ada yang nggak pakai sedotan, tapi ada juga yang dia dari bahan kertas, yang recycle. Iya, Terus di sini juga udah pakai yang kertas itu loh, kayak yang biasanya beli minum teh itu kan sedotannya kertas gitu. Ada yang ini di restoran. Oke, tapi sejauh ini untuk marketingnya termasuk ini ya, mereka menggandeng ini kerjasama dengan selebriti ini salah satu yang buat tetap menarik gitu, karena kayak kemarin ini heboh sekali ya yang BTS ini. Iya. Sampai kaosnya BTS meal gitu kan yang limited. Kalian ada makan nggak yang BTS ini? Belum makan, Bu. Saya sama aja, Bu. Oh ya, makan, kalian ada beli. Gimana cuma sih? itu kan yang bikin hebohnya itu kan BTS-nya itu kan kayak bekas tempatnya itu nanti disimpan gitu, Bu. Terus yang kalian army simpan? Enggak, Bu, saya kan bukan army jadi saya buang. Biasanya yang fanbase-nya itu loh, Bu, yang suka mereka rela antri gitu. Ya, tapi itu kemarin heboh sehebohnya. Saya kurang tahu ya, tapi kalau di Taiwan itu heboh seheboh-hebohnya saya heran. Indonesia juga. Iya, sama, Bu. Itu yang bikin heboh karena fanbase-nya itu, Bu. Oke. Tapi di sini siapa sih nih? Army BTS siapa di sini? Ada aja. Oke. Terus tadi kelompok berapa lagi ya? 12, 17, udah. Oke, yang kelompok 11 ya, Mbak Kasipa sama Mbak Winarsi. Pilihnya Samsung. Ada Mbak Kasipa sama Mbak Winarsi? Ada, Bu. Ya, Bu. Tadi pilihnya perusahaan Samsung. Nah, kenapa nih Mbak bahas Samsung?
Apa yang Gimana, menarik Bu? dulu dari brand ini gitu? Apa yang menarik dari brand ini? Dari Untuk marketingnya? untuk saya pribadi melihat Samsung itu ke BA-nya, Bu, ya. Kan mereka perusahaan dari Korea. Terus mereka merekrut itu BTS. Terus BTS-nya itu kan biasa idolnya mengambil ponsel gitu. Terus mereka kan BA-nya Samsung. Karena dianya BA-nya Samsung, jadi mereka ngambilnya HP dari Samsung gitu. Kalau iPhone dia nggak mau gitu, Bu, buat selfie di konsernya gitu, Bu. Oke. Tadi Mbak mention ada yang Mbak atau yang satu lagi tadi Mbaknya sebut ini untuk kalangan menengah ke atas, benar ya? Iya. Kira-kira benar nggak sih itu untuk strateginya? Ada yang menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah juga, Bu. Dari produk dari Samsung itu. Terus sebenarnya segmentasinya itu mereka ke mana nih? Menengah ke atas atau ke menengah ke bawah? Dari segi harga aja coba dilihat. Soalnya HP Samsung itu ada berseris gitu, Bu. Jadi ada yang buat kalangan bawah sama kalangan atas juga. Bisa nggak dibilang semua kalangan bisa gitu? Ini tadi kan kelas atas ya. Kalau yang paling murah Samsung itu berapa sih yang paling murah? Paling murah itu di series A sepengetahuan aku. Ada yang harga 4.000 NT ya kalau nggak salah. Iya kah? Iya. Nggak sih? 2 jutaan ya? Ya kan? Iya, Bu. Berarti dia termasuk terjangkau lah ya, berarti bukan menengah ke atas gitu. Ya, untuk semua kalangan juga boleh. Oke? Nah, untuk yang D ini gimana? Ini itu, Bu, setiap negara itu Samsung menyediakan outlet buat penanganan perawatan handphonenya gitu, Bu. Jadi misal handphonenya rusak gitu, boleh ke outlet Samsung buat memperbaikinya gitu, Bu. Oh, kurang lebih sama seperti ini ya, Apple ya? Iya. Nah, selanjutnya ini yang ini strategi Apple Like. Ini gimana sih maksudnya strategi Apple Like? Coba dijelaskan lebih sedikit bagi Bu aja. Sebenarnya ini kan yang pertama Samsung itu produknya itu seperti Nokia itu, Bu. Seperti ini. Tapi untuk perkembangnya waktu HP persaing Nokia kan udah redup nih, Bu. Jadi Samsung mengeluarkan seperti produk Apple gitu. Yang duluan buat mode seperti ini merek apa? Maksudnya produk layar sentuh gitu, Bu? Iya. Kayaknya sih iPhone, Bu. Kayaknya ada di LG, kayaknya itu duluan memang mereka udah produknya seperti ini deh kalau nggak salah dari dulu. Enggak ya? Coba nanti di cross check ya. Yang untuk kapan mereka mulai pindah ke desain yang seperti ini tahunnya, coba lihat tahunnya. Nanti lihat kelihatan siapa yang lebih dulu gitu. Lalu bandingkan sama LG, coba cari LG. Mereka juga ada buat yang seperti ini. Tapi saya rasa mereka udah lama sekali buat yang seperti itu untuk atau Huawei. Tapi saya lupa tahun berapa. Nanti lebih jelasnya coba dicek tahunnya ya. Siapa yang lebih duluan buat? Apakah brand-brand ini duluan buat daripada Apple atau Apple yang duluan buat? Oke? Oke, Bu. Oke, terima kasih. Kelompok 13, 14, 16, siapa nih yang mau presentasi dulu? Ya, oh, yang mana nih?
Mbak Uut Krisyanti, kalau nggak salah istilahnya strategi diskriminasi harga. Yang Apple tadi ya? Apa yang Samsung tadi ya, Mbak? Oke, ada lagi yang mau presentasi dari grupnya yang belum presentasi hari ini? Kelompok 13, 14, 16. Tadi kelompok 15 sudah ya, Mbak Eka sama Mbak Elvin. Berarti yang belum 13, 14, 16. Yang kelompok 10 mau presentasi di minggu depan. Bu, maaf mau tanya, kalau yang harusnya presentasi minggu ini, tapi presentasi minggu depan itu nilainya kurang nggak ya, Bu? Kalau dikasih info dengan jelas kenapa ketidakbisaannya, nggak masalah sih. Yang penting di info aja. Tapi kalau nggak ada info ya, saya juga nggak tahu alasannya apa gitu. Tapi kalau memang kalian berhalangan atau ada info yang jelas aja, nggak masalah sih. Oke, kalau tidak ada, berarti minggu depan ada 11 ya yang presentasi itu. 10 ya sampai grup 1 sampai 10 sampai Lesti Ina. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada nggak yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri aja tutorial kita minggu ini. Jangan lupa untuk tugas Word file-nya di-upload ya. Oke, Bu. Yang Siap. file di-upload. Oke. Iya, Bu. Sampai jumpa minggu depan. Ya, terima kasih. Sama-sama.